Selamat datang kembali di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang eigenvalue. Jadi jika Anda belum melihat video sebelumnya, silakan tonton dulu video sebelumnya tentang eigenvalues. Nah, untuk video kali ini kita akan kombinasikan pemahaman kita tentang eigenvalue yang sudah kita review di video sebelumnya dengan boundary value. Jadi fokus utamanya pada video kali ini kita akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan kondisi batas dan eigenvalue, dan kita akan coba untuk mencari solusinya dengan menggunakan metode numerik. Untuk mengilustrasikan permasalahan-permasalahan kondisi batas dan hubungannya dengan eigenvalue, maka kita akan menggunakan suatu contoh yang sangat sentral di bidang mechanics ya. Jadi ini ada suatu kolom vertikal ya, yang kemudian diberi gaya aksial, dan tentu saja dia akan mengalami defleksi atau melendut ya. Dan kurvatur dari kolom ini tentu saja dapat dimodelkan dengan persamaan ini ya. Jadi d kuadrat y dx kuadrat ini kurvaturnya, m moment bending, e modulus elastisitasnya, dan i momen inersianya. Nah, ini kalau kemudian saya potong di x ya, di titik x, dan kemudian kita gambar diagram benda bebasnya, maka kita bisa tentukan momen bending di titik x ini sama dengan minus p gaya aksialnya dikali y defleksinya pada titik x ya. Nah, kalau kita substitusi ini ke atas, kemudian kita definisikan variabel baru P kuadrat yang ini sebagai P besar dibagi EI, maka kalau kita rearrange, maka kita dapat persamaan yang ini ya, D kuadrat Y dx kuadrat plus P kuadrat Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini tentu sudah punya solusi umum ya, dan saya yakin kalian juga sudah pernah lihat ya. Solusi umumnya adalah yang ini ya. Jadi solusinya y sama dengan suatu konstanta a dikali sin px ditambah b kali cos px. A dan b ini sekali lagi konstanta ya. Nah, ini kan solusi umum. Nah, kita sekarang mau cari ini konstantanya, ini gimana cara nyarinya? Nah, tentu saja menggunakan kondisi batas ya, boundary conditions. Nah, sekarang karena ada dua, A dan B, maka tentu kondisi batasnya juga harus ada dua. Jadi kalau untuk kasus kita ini, kondisi batas yang kita gunakan adalah Y pada X sama dengan 0 itu sama dengan 0, dan Y pada X sama dengan L sama dengan 0. Jadi ini fisiknya kedua batang ujungnya ini ya dipegang. Jadi dia tidak bisa bergerak. Nah, kalau kita masukkan kondisi batas yang pertama, tandakan saya 1, 2. Ini kalau kita masukkan kondisi batas yang pertama ke solusi umumnya, maka dia jadinya yang ini. Ini yang 1. Kalau kita masukkan kondisi batas yang kedua, jadinya yang ini. Nah, dari kondisi batas yang pertama ini, kita bisa langsung tentukan kalau B itu harus sama dengan 0. Ya, jadi ini B harus sama dengan 0. Kenapa? Karena sin 0 ini kan udah pasti 0 ya. Ya. Nah, jadi ini 0. Nah, kalau cos 0 ini kan 1 nih. Cos 0 sama dengan 1. Nah, satu-satunya cara supaya term yang kedua ini B cos 0 sama dengan 0,
maka B-nya harus sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian yang A. Bagaimana untuk yang A? Jadi kalau kita lihat kondisi batas yang kedua, tadi B sudah 0 ya, ini jadi saya coret aja nih. Nah, kalau yang A, kalau kita mau solusi yang paling gampang, ya sudah. A sama dengan 0 saja. Ini kalau A sama dengan 0, selesai. Ya, tapi kalau seperti ini kan solusinya jadi trivial. Kalau begitu nanti, maka batang ini diprediksi tidak akan ada defleksinya. Tentu ada yang lebih realistis, ya. Maka solusi yang lebih realistis, A ini tidak boleh sama dengan 0 supaya nggak trivial dia, ya. Kalau dia tidak boleh sama dengan 0, maka sebaliknya sin PL ini yang harus sama dengan 0. Kapan dia 0? Ya kalau P dikali L ini sama dengan kelipatan bulat dari pi. Ya, pi, 2 pi, 3 pi, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, solusinya jadi tidak trivial. Ya. Nah, PL ini sama dengan ini. Kalau L-nya saya pindah ke kanan bawah, kan jadinya dia nih. Ya. P sama dengan N pi dibagi L. Ya. Nah, P ini tidak lain sebenarnya adalah eigenvalue dari si kolom ini. Ya, sekali lagi, jadi P ini nih eigenvalue-nya. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu kalau P itu harus sama dengan N pi dibagi L. Ya. Nah, kemudian kita gunakan definisi di atas ini. Yang di awal tadi kita gunakan definisi ini, P kuadrat sama dengan P dibagi EI. Ya. Kalau saya gunakan definisi ini untuk menghilangkan P kecil ini, maka jadinya tentu persamaan yang ini. P yang tidak lain adalah gaya aksialnya itu sama dengan N kuadrat, di mana N sama dengan 1, 2, 3, bilangan bulat, seterusnya pi kuadrat kali EI dibagi L kuadrat. Ya. Nah, ini kalau kita gambar solusinya, maka jadinya seperti ini. Ya. Ini kalau eigenvalue-nya dengan N sama dengan 1. Ya, dia setengah gelombang. Ya, di ujung-ujungnya tidak boleh ada defleksi. Y-nya sama dengan 0. Kalau N-nya 2, dia satu gelombang, satu panjang gelombang ya. Anda bisa lihat sendiri. Kalau N-nya sama dengan 3, satu setengah panjang gelombang, dan N sama dengan 4, 2 panjang gelombang, dan seterusnya. Ini contoh kasus realnya. Ya, jadi ada suatu kolom terbuat dari kayu, diberi beban aksial ya. Nah, kemudian kita sudah diberikan propertiesnya, E tahu, I tahu, panjangnya L juga tahu. Kemudian kita ingin menentukan sekarang eigenvalue-nya berapa saja. Ya. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Eigenvalue-nya bisa dihitung dengan persamaan yang ini. Ya, untuk N yang berbeda-beda. Nah, berhubungan dengan eigenvalue ini, sama kan juga ada gaya yang berhubungan dengan masing-masing eigenvalue. Ya, dihitung dengan persamaan ini. Ya, jadi intinya adalah kalau kita lihat lagi fisiknya, ya, apa yang terjadi, ini kan sebenarnya untuk masing-masing eigenvalue ini itu sebenarnya merepresentasikan kondisi buckling yang berbeda-beda. Jadi bengkoknya atau defleksinya si batang ini akan tergantung dari besarnya gaya aksial yang Anda berikan. Kalau besarnya gaya aksial yang Anda berikan yang ini, ya, maka batangnya akan bengkok seperti ini. Ya, kalau gaya aksialnya yang ini,
nanti batangnya akan bengkok seperti ini, dan seterusnya. Jadi fisiknya ini, sekali lagi eigenvalue tadi yang baru saja kita hitung, itu merepresentasikan mode buckling dari kolom vertikal ini. Jadi kira-kira demikian ya penjelasannya, dan ini solusinya ya, solusi analitiknya. Nah, sekarang yang ingin kita lakukan tentu saja adalah mendapatkan eigenvalue ini secara numerik ya. Karena dari tadi kita kan sebenarnya menggunakan cara analitik. Ya, kita sudah dapat solusi exactnya secara analitik. Nah, sekarang kita akan coba mendapatkannya dengan metode numerik. Dan kemudian nanti kita coba bandingkan berapa akurat metode numerik yang kita gunakan. Jadi Anda nanti bisa appreciate tentu saja untuk kasus-kasus yang lebih sulit dan complicated, kalau kita menggunakan metode numerik, seberapa akurat hasil yang kita dapatkan nanti. Metode numerik yang pertama yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan eigenvalue adalah metode polinomial. Nah, ini supaya lebih terbayang, kita akan menggunakan kasus yang sama dengan kasus buckling yang baru saja kita selesaikan secara analitik ya. Jadi nanti kita bisa bandingkan. Dan ini memang contoh yang saya ambil dari buku Capra. Jadi silahkan dibaca juga bukunya ya. Nah, oke. Kita mulai dari persamaan ini. Ya, ini kan governing equation yang awal tadi. Ya. Nah, ini kan turunan kedua nih. Ya, turunan kedua. Nah, ini kalau kita tuliskan secara numerik menggunakan metode central finite divided difference approximation, jadinya akan seperti ini nih. Ya, silakan direview lagi bukunya bab 23 tentang numerical differentiation, ditonton juga videonya, sudah ada ya. Nah, ini kemudian dari sini tentu bisa jadi ke sini. Ya, tinggal H kuadratnya ini dinaikkan ke atas ya. Nah, kemudian dikelompokkan yang untuk yang YI-nya. Ini YI, ini YI, terus dikelompokkan. Jadilah dia persamaan yang ini. Ya. Nah, sekarang menggunakan contoh yang tadi. Ya, ini kan ada kolom vertikal nih. Yang ini. Nah, sekarang kita akan menerapkan metode polinomial ini dengan cara membagi kolom ini menjadi segmen-segmen. Nah, untuk saat ini yang paling sederhana, kita bagi saja dia menjadi 2 segmen ya. Kalau 2 segmen kan kira-kira tengahnya di sini nih. Nah, kemudian yang kita analisa sebenarnya adalah bukan segmennya, tapi node-node penghubung dari segmen ini. Nah, kalau saya bagi 2, node-nya kan ada 3. Satu di awal, ya. Terus kemudian di sini, di tengah. Terus kemudian di ujung sini. Nah, dari 3 node ini, yang kita belum tahu defleksinya, ya. Y sebagai fungsi X. Ini yang kita belum tahu kan hanya yang di tengah. Ya kan? Karena yang di ujung-ujungnya sudah tahu, itu boundary conditionnya yang tadi. Y di X sama dengan 0 sama dengan 0, ini di awal sini. Terus kemudian Y X sama dengan L sama dengan 0, ini di ujung sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita panggil node yang awal ini dengan kita tandai ya, ini node ke 0 ya, ini node ke 1, ini node kedua gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti Y di node ke 0 ya, ini sama dengan 0. Y node ke 1 ini kita nggak tahu. Y node kedua ini sama dengan 0. Jadi sekali lagi yang kita belum tahu tinggal Y1 ya, node yang di interior ini. Yang interior nih. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan Y1? Ya, kita gunakan persamaan ini. Ya, jadi kalau misalnya saya tuliskan,
Ini kan jadinya Y0 dikurang 2 minus H kuadrat P kuadrat Y1 ditambah Y2 sama dengan 0. Ya, Y0-nya 0, Y2-nya 0. Maka jadinya tinggal minus 2 minus H kuadrat P kuadrat Y1 sama dengan 0. Sekarang kalau kita ikuti contoh yang ada di buku, ya, panjang kolomnya itu 3 meter. Nah, persamaan yang tadi di slide sebelumnya yang kita baru saja turunkan kan, sekali lagi ini 0, ya, ini 0, tinggal term yang ini. Nah, di sini kita bisa masukkan, kita butuh H-nya berapa. Nah, H itu adalah panjangnya segmen. Tadi ingat kita bagi kolom ini jadi 2 segmen, ya. Jadi panjang satu segmen H sama dengan 3 meter dibagi 2, ya. Nah, kalau kita input H ini ke persamaan ini, kita butuhnya kan H kuadrat. Jadi 3/2 kuadrat jadinya 2,25. Kita dapat persamaan yang ini, ya. Nah, untuk mendapatkan eigenvalue-nya sederhana saja, kita set term yang di depan ini sama dengan 0. Iya nih, 2 minus 2,25 P kuadrat sama dengan 0. Mungkin sederhananya ini kita ambil determinannya, tapi matriksnya hanya 1 kali 1. Ya, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita selesaikan, kita akan dapat P, ya, yang tidak lain adalah eigenvalue-nya adalah plus minus, karena kuadrat ya. Kalau kita tarik akarnya kan bisa plus atau minus 0,9428. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan analitik kita, ya. Yang ini nih. Ini kan eigenvalue yang pertama 1,0472. Yang ini. Nah, ini bedanya yang kita dapatkan secara numerik ini 10% lebih kecil. Nah, kemudian tentu pertanyaannya, seperti juga metode numerik yang lain, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan akurasinya? Ya, sama dengan metode numerik yang lain, kita harus tambah node yang kita analisa. Kalau tadi node-nya yang kita analisa kan cuma satu, yang di tengah ini interior node-nya. Kalau gitu coba sekarang kita tambah, nggak cuma satu tapi ada 2. Nah, untuk punya 2 interior node, batang ini sekarang kita bagi 3, ya. Jadi sekarang ada node-nya ada di awal ini yang kondisi batas, ada di sini kira-kira, satu lagi ada di sini, satu lagi ada di sini. Kemudian masing-masing node-nya kita beri angka. Ini yang di ujung node ke 0, kemudian yang interior ini node ke 1, 2, dan yang node di ujung satunya lagi node ketiga, ya. Kemudian H-nya, H itu panjang segmen, sekarang karena segmennya ada 3, jadi H-nya adalah 3 meter dibagi 3, jadi sama dengan 1 nih di sini. Nah, kemudian kalau kita tuliskan persamaan untuk masing-masing node-nya, maka dia akan menjadi yang 4 ini nih. Y0, 0 itu kondisi batasnya. Kemudian interior node-nya kita tuliskan menggunakan governing equation-nya, maka menjadi Y0 dikurang 2 minus H kuadrat P kuadrat Y1 ditambah Y2, ya, cuma Y0-nya kan 0. Ya, dan H kuadratnya 1. Kemudian untuk interior node yang kedua, yaitu node 2, ini kita tuliskan jadinya Y1 minus 2 minus H kuadrat P kuadrat Y2 ditambah Y3. Sekali lagi, sekarang Y3-nya kan 0. Jadi bisa saya coret. Kemudian persamaan yang 2 ini, kalau saya tuliskan dalam bentuk matriks, maka dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita ambil determinannya, maka
menjadi seperti ini. Kemudian ini kita samakan dengan 0. Kita bisa cari P-nya berapa. Kemudian mengikuti yang ada di buku, kita dapatkan P-nya sama dengan plus minus 1 dan plus minus 1,73205. Ya, sekali lagi karena ini kan kuadrat nih. Karena itu nanti P kuadratnya ada 2. Kemudian ambil akarnya, jadilah ini plus minus 1 dan plus minus 1,73205. Ya. Nah, kalau kita bandingkan hasil yang kita dapatkan ini dengan hasil analitik yang kita dapatkan sebelumnya, kita bisa merujuk ke tabel ini. Ini hasil analitiknya. Ini hasil numeriknya, metode polinomial. Nah, ini yang pertama tadi, kalau kita bagi batangnya menjadi 2 segmen, jadi kita hanya punya 1 interior node, ya. Kita cuma dapat 1 nilai eigenvalue. Ya, kemudian yang tadi, yang errornya itu 10%. Kemudian yang sekarang kita lakukan, kita bagi batangnya menjadi 3 segmen. Yang ini ada 2 interior node. Sekarang kita bisa dapat 2 nilai eigenvalue. Yang pertama 1, yang kedua 1,7321. Nah, Anda bisa bandingkan dengan solusi analitiknya. Ya, bedanya itu kalau yang sekarang kita lakukan 4,5%, dan yang nilai eigenvalue yang kedua itu bedanya 21%. Selanjutnya, ini hasil yang didapatkan jika kita bagi batangnya menjadi 4 segmen, ya, dengan 3 interior nodes. Kemudian yang ini jadi 5 segmen dengan 4 interior nodes. Ya, Anda bisa bandingkan sendiri, ini yang di bawah adalah errornya ya, dibandingkan dengan solusi exact yang ini. Nah, ada beberapa hal yang tentu saja menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, jumlah eigenvalue yang kita dapatkan akan sama dengan jumlah interior node-nya. Jadi kalau Anda hanya menggunakan 1 interior nodes, maka nanti dapatnya hanya 1 eigenvalue. Kalau 2 interior nodes, ya dapat 2 eigenvalue, dan seterusnya. Kemudian, satu hal lagi adalah Anda bisa lihat bahwa semakin banyak interior nodes yang Anda gunakan, maka eigenvalue yang Anda dapatkan juga akan menjadi semakin akurat. Anda bisa lihat di sini, untuk eigenvalue yang pertama, kalau kita hanya menggunakan 1 interior nodes, maka errornya 10%. Kalau kita gunakan 2 interior nodes, 4,5%, kemudian jadi 2,5%, 1,6%, dan seterusnya akan menjadi semakin kecil. Tentu yang menjadi pertimbangan adalah sekali lagi effort yang Anda keluarkan. Semakin banyak interior nodes yang Anda gunakan, maka tentu saja semakin banyak operasi perhitungan yang harus Anda lakukan. Tentu hal itu akan menjadi trade-off antara effort yang Anda keluarkan dengan nilai akurasi yang Anda butuhkan. Jadi kira-kira demikian untuk metode polinomial. Metode selanjutnya untuk menghitung eigenvalue adalah power method. Ya. Nah, untuk power method ini yang dapat kita hitung nanti adalah nilai eigenvalue yang paling besar. Ya, jadi bedanya kalau tadi di polynomial method kita bisa mendapatkan nilai eigenvalue dan jumlah eigenvalue yang kita dapatkan itu sama dengan jumlah node, interior node yang kita gunakan. Kalau power method ini kita akan mendapatkan nilai eigenvalue yang paling besar. Jadi ini memang metode yang mungkin lebih cocok jika kalian mencari nilai eigenvalue terbesar dari sistem yang kalian analisa.
Jadi power method ini prosedurnya seperti ini. Kita masih menggunakan central finite divided difference approximation ya. Tapi sekarang masih menggunakan contoh kasus yang sama, batang vertikal, dan kita akan coba cari eigenvalue yang paling besarnya. Tapi untuk supaya sedikit lebih rumit, kita akan menggunakan 3 interior node. Jadi batang ini akan saya bagi menjadi 4 segmen seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ya, masing-masing node itu sudah kita tandai node 0, 1, 2, 3, dan 4. Node 0 dan 4 itu kondisi batasnya. Nah, kalau saya tuliskan sistem persamaannya, maka jadinya yang 5 ini untuk masing-masing node. Y0 sama dengan 0, kondisi batas. Kemudian untuk node 1, Y0 dikurang 2H kuadrat, P kuadrat, dan seterusnya. Dan Anda bisa lihat sendiri ya di sini untuk node 2, 3, dan node 4. Ya, node 4-nya Y4 sama dengan 0. Nah, dari kondisi batas itu kita bisa coret tentu Y0 dan Y4-nya. Kemudian, kalau kita tuliskan sistem persamaan ini, ya, yang 3 ini, menggunakan bentuk matriks, maka dia akan menjadi. Kemudian selanjutnya kita harus mengubah matriks ini menjadi bentuk seperti ini. Balik lagi ke awal tadi, yang akan kita cari tentu saja eigenvalue-nya, lambda. Ya. Jadi ini kalau kita uraikan ini mengikuti bentuk seperti ini, maka tentu jadinya yang ini. Ya. Sekarang semuanya eigenvalue-nya atau di sini P kuadratnya saya pindahkan ke kanan. Ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan H ini adalah 3, sekali lagi. Ini panjangnya kan, panjang batangnya 3 meter dibagi, sekarang ada 1, 2, 3, 4 segmen. Ya, jadi H itu 3/4 meter. Kalau saya gunakan H ini, terus kemudian saya masukkan ke matriks ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Kemudian ini kalau saya ambil saja dari buku ya, supaya kalian nanti bacanya juga enak dan bisa menghubungkan antara video ini dan di buku. Maka ini kalau di buku dituliskan seperti ini. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau di buku dia menggunakan X ya, kalau tadi kita menggunakan Y. Kenapa Y? Karena ini kan defleksi batang ya. Biasanya kita gunakan Y. Kemudian juga ini saya masih gunakan P kuadrat di sini, sedangkan P kuadrat ini diterjemahkan kalau di buku jadi lambda saja, itu ya sama saja eigenvalue-nya. Kemudian kalau kita sudah set sistem persamaan kita menjadi seperti ini, ya, selanjutnya ini proses iterasi. Ya, kita akan fokus di sisi kiri di sini. Ini kita fokus di sini. Nah, proses iterasi yang pertama adalah kita akan mengasumsikan semua X di sisi kiri itu sama dengan 1. Jadi ini kan ada X1, X2, X3, semuanya kita asumsikan sama dengan 1. Ya. Nah, ini kalau kita asumsikan semua sama dengan 1 dan kita hitung untuk persamaan 1, 2, 3, hasilnya kan ini. Untuk baris 1 hasilnya 1,778, baris 2 0, baris 3 1,778 lagi. Vektor ini ya, kalau saya normalisasi dengan nilai elemennya yang paling besar, itu di sini kan 1,778. Maka dia kan jadinya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, 1,778 ini adalah nilai estimasi pertama dari eigenvalue. Ya. Jadi setelah iterasi pertama, ini nilai eigenvalue yang kita
dapatkan 1,778. Nah, kalau kita gunakan bentuk matriks yang lebih lengkap, maka Anda bisa lihat bentuknya di sini. Ya. Dan ini sekali lagi eigenvalue setelah iterasi pertama. Kemudian untuk iterasi selanjutnya, yang kedua, bagaimana? Tadi kan waktu di awal, iterasi pertama, kita mengasumsikan bahwa X-nya itu semua sama dengan 1 ya. X1, 2, 3, semuanya sama dengan 1. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita akan menggunakan X yang ini nih sekarang. Yang ini. Ya, jadi X1-nya 1, X2-nya 0, dan X1-nya 1. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan, nih ya, sama menggunakan matriks yang awal tadi, matriks A. Cuma sekarang kita sekali lagi gunakan vektornya, vektor X-nya 1, 0, 1. Nah, kemudian kita akan dapat kalau kita hitung ini, hasilnya yang ini sekarang. Nah, sama lagi. Kita normalisasi vektor ini dengan nilai elemen yang paling besar. Ini kan yang paling besarnya 3,556. Semua absolutnya sama ya. 3,556. Kalau kita normalisasi, kita keluarkan, jadinya seperti ini. Nah, ini tentu saja sekarang lambdanya, eigenvalue-nya yang 3,556. Jadi, setelah iterasi kedua, kita dapatkan eigenvalue-nya yang ini. Nah, ini kalau misalnya kita hitung error estimate-nya, ya tentu saja tadi kan pas iterasi awal kita dapatkan eigenvalue-nya 1,778, ya. Sekarang kita dapat 3,556. Jadi error estimate-nya adalah 50%. Nah, kemudian Anda sekarang sudah bisa mengikuti ya. Untuk iterasi ketiga yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan vektor ini nih. 1, minus 1, 1. Kita pindah halaman ya supaya lebih leluasa. Nah, ini yang tadi 1, minus 1, 1. Kita kalikan dengan matriks A, kita dapat vektor ini. Nah, sekali lagi, sekarang kita normalisasi dengan elemennya yang paling besar. Absolutnya ya. Yang paling besar kan minus 7,112. Jadi kita normalisasi dengan elemen tersebut, kita dapat ini sekarang eigenvalue setelah 3 iterasi. Dan ini vektornya yang akan kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, ini kalau kita bandingkan eigenvalue yang kita dapatkan setelah 3 iterasi ini dengan iterasi kedua, maka kita dapatkan error estimate-nya itu 150%. Kenapa besar sekali? Karena ada perubahan tanda. Tadi kan positif, sekarang dia jadi negatif nih, minus 7,112. Ya. Nah, sekarang iterasi selanjutnya lagi vektor ini yang kita dapatkan, kita gunakan di iterasi keempat. Dapat lagi, lihat lagi elemennya yang paling besar yang mana, 6,223. Kita normalisasi lagi, keluar ini eigenvalue-nya setelah 4 iterasi. Sekarang error estimate-nya 214. Kenapa besar sekali? Karena dia pindah tanda. Tadi minus 7, sekarang jadi 6. Iterasi selanjutnya, tentu saja vektor ini sekarang kita masukkan ke perhitungan selanjutnya. Ya. Terus kemudian kita dapat vektor ini setelah perkalian dengan matriks A. Sekali lagi kita cari elemen yang paling besar, 6,095. Kita normalisasi, kita dapatkan eigenvalue setelah 5 kali iterasi adalah 6,095. Ya. Nah, ini kalau terus dilakukan, nanti kita akan ketemu bahwa angkanya itu akan converge di angka 6,07. Ya. Jadi ini lambda atau sama dengan P kuadrat ya. Formulasi batang vertikal kita yang dari awal tadi. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita ambil P-nya akan sama dengan 2,4637.
Ini kalau kita bandingkan dengan hasil metode polinomial tadi untuk jumlah segmen dan node yang sama ya. Jadi node-nya kan ada 3 dan segmennya ada 4. Nah, ini kan sama nih hasilnya. 2,4637. Jadi dengan menggunakan power method kita bisa mendapatkan eigenvalue yang paling besar. Lebih lanjut, selain mendapatkan nilai eigenvalue yang paling besar, menggunakan power method ini kita juga bisa mendapatkan nilai eigenvalue yang paling kecil. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita harus mendapatkan inverse dari matriks ini. Kalau kita hitung inverse-nya, maka kita akan mendapatkan matriks inverse ini. Kemudian setelah kita dapatkan matriks inverse ini, kita akan melakukan prosedur yang persis sama dengan power method ketika kita mencari eigenvalue yang paling besar. Ya, ini sama persis kan? X1, X2, X3 di awal kita asumsikan semua sama dengan 1. Kita dapatkan vektornya, kemudian kita normalisasi dengan elemen yang paling besar. Ini 1,124 ya. Jadi ini hasil setelah iterasi pertama. Sekali lagi ini kita gunakan di iterasi kedua, kita dapatkan eigenvalue untuk setelah iterasi kedua ya. Kita lihat di sini errornya 14,6%. Cukup kecil ya. Kemudian sekali lagi ini vektornya masuk lagi ke iterasi ketiga. Ya, kita dapatkan lambda setelah 3 iterasi 0,964. Kemudian kalau iterasinya kita teruskan, ya, nilainya nanti akan konvergen di nilai 0,9602. Nah, kemudian ini agak berbeda dengan ketika kita mencari nilai yang paling tinggi. Kalau nilai yang paling rendah, tadi yang pertama adalah kita harus cari, jadi matriks yang kita gunakan bukan matriks A, tapi sebenarnya inverse-nya. Nah, di akhir berbeda sedikit dengan ketika kita mencari nilai yang paling tinggi. Yang kita lakukan adalah setelah kita dapat nilai ini 0,9602 ini perlu kita inverse lagi. Ya, jadi kita inverse lagi 1 dibagi 0,9602 itu nanti jadi P kuadratnya. Kemudian kalau kita akar, kita akan dapat P-nya. Ya, P-nya yang 1,0205. Nah, nilai ini kalau kita bandingkan dengan metode polinomial, maka nilai yang kita dapatkan tersebut sama dengan nilai eigenvalue yang paling kecil. Mungkin ada yang tanya, kok bisa? Nah, alasannya akan mudah dimengerti merujuk ke persamaan yang ini. Ya, tadi kan kalau ketika kita mencari yang paling besar, kita menggunakan matriks A. Nah, untuk mencari yang paling kecil, kita gunakan inverse dari matriks A. Akibatnya, karena matriks A-nya jadi inverse atau kebalikannya, lambda-nya juga jadi inverse-nya. Ya, seperlambda sekarang. Nah, ini ibaratnya kita panggil saja seperlambda ini lambda prime. Ya. Nah, terus kemudian kan jadi ini sebenarnya lambda prime nih yang kita hitung. Lambda prime, lambda prime, lambda prime, ya. Kita masih menggunakan metode yang sama. Kita cari lambda prime yang maksimum itu berapa gitu. Nah, setelah kita cari lambda prime yang maksimum, kita dapatkan 0,9602. Tapi sebenarnya yang mau kita cari kan bukan lambda prime yang maksimum, tapi adalah lambda yang minimum. Nah, ini kita ada punya persamaan lambda prime sama dengan seperlambda. Kalau lambda prime-nya maksimum, maka lambdanya otomatis akan minimum.
Ya, jadi lambda yang ini adalah nanti dapatnya kalau kita akar yang ini. Gitu, jadi sebenarnya hanya dibalik saja. Metodenya tetap sama. Nah, jadi kira-kira demikian bahasan kita yang cukup panjang ya, menggunakan contoh-contoh untuk menghitung atau mendapatkan nilai eigenvalue menggunakan metode numerik. Semoga sesi ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya.